Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Hifdil Islam MPD selaku pembimbing pertama. Yang saya hormati Bapak Saifuddin Zuhri MEI selaku pembimbing kedua. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG selaku ketua penguji. Yang saya hormati Bapak Abdul Ghafur MEI selaku sekretaris penguji. Tak lupa kedua orang tua saya yang mendoakan dan mendukung sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Elvinda Artamelina, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mempresentasikan revisi proposal saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Pemasaran Produk Rengginang Studi Kasus pada UMKM Bintang 5, Panarukan Situbondo. Langsung saja, bab 1 yaitu pembahasan. Menyangkut 4 pembahasan, yaitu latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, kajian penelitian terdahulu. Latar belakang masalah. Dunia bisnis yang beraneka ragam membuat persaingan semakin ketat, maka pengusaha dituntut untuk lebih memperhatikan pemasarannya. Perusahaan terus berupaya untuk membuat usahanya tetap eksis di tengah ketatnya persaingan. Perusahaan dituntut bersaing lebih keras melalui upaya yang dapat membuat usahanya tetap berkembang. Suatu perusahaan pasti mengharapkan hasil yang penjualannya selalu mengalami peningkatan, sehingga penjualan produk sangat penting bagi perusahaan tersebut. Pemasaran adalah memperkenalkan suatu produk agar dikenal oleh masyarakat. Pengembangan perusahaan ditentukan dengan kemampuan membangun upaya, karena memaksa pengusaha untuk kedepannya banyak melakukan pengembangan dan inovasi. Tentunya setiap usaha harus melakukan upaya dalam pengembangan usahanya, karena dari upaya yang diketahui bisa menjadi peluang bagi pengusaha. Seperti produk rengginang bintang 5 melakukan upaya untuk pengembangan usahanya yang kita lihat, yaitu pada saat ini melakukan upaya memanfaatkan media sosial. Keunikan dari produk rengginang ini yaitu penjualannya sudah sampai ke Belgia dan juga produknya memiliki rasa yang unik, seperti salah satunya yaitu rasa seledri. Produk rengginang bintang 5 itu memiliki 7 rasa. Dalam pengembangan usahanya, produk bintang 5 ini memanfaatkan media sosial. Karena dari permasalahan yang ada, maka peneliti tertarik dengan mengangkat judul Upaya Meningkatkan Pemasaran Produk Rengginang Studi Kasus pada UMKM Bintang 5 Panarukan Situbondo. Fokus penelitian yang pertama yaitu upaya dalam pemasaran produk rengginang pada UMKM Bintang 5. Yang kedua, proses pemasaran rengginang pada UMKM Bintang 5. Dan yang terakhir yaitu pemasaran rengginang di UMKM Bintang 5 dengan kesesuaian pemasaran Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana upaya dalam pemasaran produk rengginang pada UMKM Bintang 5. Yang kedua, bagaimana proses pemasaran rengginang pada UMKM Bintang 5. Yang ketiga, bagaimana pemasaran produk rengginang di UMKM Bintang 5 dengan kesesuaian pemasaran Islam. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang pertama oleh Yoga Adianto dengan judul Analisis Strategi Pemasaran Makanan Tradisional Rengginang di Kabupaten Pandeglang. Persamaannya yaitu sama-sama melakukan pengembangan usaha untuk pemasaran menjadi lebih baik. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu oleh Yoga yaitu pemasaran yang digunakan hanya menggunakan cara pembeli mendatangi langsung rumah penjual. Sedangkan penelitian sekarang pemasaran digunakan memanfaatkan media sosial. Yang kedua yaitu Rizda Pratiwi dengan judul Strategi Pengembangan Usaha Rengginang Pulut dengan metode analisis SWOT studi kasus pada Rengginang Pulut CV Uljaya di Desa Kebun Lada, Kecamatan Hunai, Kabupaten Langkat. Persamaannya yaitu sama-sama melakukan pemasaran dengan cara menggunakan promosi dan menggunakan media sosial. Perbedaannya, penelitian terdahulu oleh Rizda Pratiwi yaitu Rengginang Pulut melakukan pengembangan pemasarannya menggunakan metode analisis SWOT. Sedangkan penelitian sekarang, pemasaran yang dilakukan oleh penelitian sekarang menggunakan media sosial dan tidak menggunakan metode. Bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama, pemasaran. Pemasaran mempunyai 3 bagian, yaitu pertama, definisi pemasaran, kedua, definisi tujuan pemasaran, yang ketiga, prinsip-prinsip pemasaran.
Yang pertama yaitu definisi pemasaran. Pemasaran berasal dari kata market yang berarti pasar. Pasar dapat diartikan sebagai tempat berkumpulnya pembeli dan penjual untuk berbisnis atau bertukar barang. Pemasaran adalah salah satu dari sedikit tugas yang harus dilakukan oleh suatu usaha. Dalam pemasaran memiliki konsep yaitu kebutuhan, keinginan, permintaan, produk, dan nilai. Dikutip dari skripsi oleh Upit Mawardani dari IAIN Metro dengan judul Pengaruh Pemasaran Produk Makanan dan Minuman Terhadap Minat Beli Konsumen. Yang kedua yaitu tujuan pemasaran. Untuk mencari keseimbangan pasar antara buyer's market dan seller's market, yang paling utama memberi kepuasan kepada konsumen. Dikutip dari buku oleh Bukhari Almah yaitu Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa. Dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip pemasaran. Ada 5, yaitu yang pertama organisasi yang melakukan tugas atau kegiatan pemasaran. Yang kedua, barang-barang dan jasa yang dipasarkan. Yang ketiga, pasar yang akan dituju. Dan yang keempat, perantara yang membantu dalam pertukaran barang dan jasa. Yang terakhir adalah faktor lingkungan lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi pemasaran. Ada 3 fungsi, yaitu pertama, fungsi pertukaran. Fungsi pertukaran, maka pembeli dapat membeli produk yang dijual oleh produsen. Cara yang digunakan melalui pertukaran dengan uang bertujuan untuk dipakai sendiri atau dijual kembali. Yang kedua yaitu fungsi distribusi fisik. Suatu produk dilaksanakan dengan menyalurkan serta menyimpan barang. Produk disalurkan dari produsen untuk konsumen melalui air, udara, dan laut. Yang terakhir adalah fungsi perantara. Untuk menyampaikan produk dari produsen kepada konsumen dapat dilakukan melalui pemasaran yang menggunakan aktivitas pertukaran dengan distribusi fisik. Dikutip dari skripsi Rika Amalia Putri dari Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul Analisis Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Penjualan Handphone pada Toko Dunia Sel. Selanjutnya yaitu makanan tradisional. Makanan tradisional merupakan makanan yang dimakan atau ada sejak beberapa generasi, terdiri dari hidangan yang cocok dengan selera dan terbuat dari bahan makanan serta bumbu-bumbu yang tersedia di tempat. Dalam perkembangannya, makanan tradisional menjadi salah satu minat bagi para wisatawan karena selain dari keindahan alamnya, mereka juga mencari makanan atau kuliner tradisional yang disajikan. Akan tetapi saat ini makanan tradisional mulai sulit ditemukan di pasaran. Hal itu dikarenakan banyaknya makanan siap saji atau instan yang lebih mudah didapatkan dibandingkan dengan makanan tradisional. Dikutip dari skripsi Uswatun Nisa dari IAIN Kediri dengan judul Strategi Pemasaran Makanan Tradisional dalam Perspektif Marketing Syariah. Yang terakhir yaitu pandangan ekonomi Islam tentang konsep pemasaran. Pada dunia bisnis, pemasaran merupakan strategi bisnis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai dari seorang investor kepada pelanggannya. Dalam ekonomi Islam, dalam melakukan perniagaan akan berhasil, maka lakukan sifat sidik, amanah, tablik, fatonah. Bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Yang kedua yaitu kehadiran peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai full observer. Artinya peneliti bertindak hanya dengan mengamati kenyataan dan fenomena atau tingkah laku informan, baik di dalam atau di luar lokus penelitian. Yang ketiga yaitu data dan sumber data penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, yang mana data primer melakukan wawancara langsung kepada pemilik usaha rengginang bintang 5. Data sekunder seperti buku dan lainnya. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu teknik observasi partisipan yang dilakukan di tempat usaha rengginang. Kedua, teknik wawancara mendalam yang dilakukan kepada owner rengginang dan reseller. Yang ketiga yaitu teknik dokumentasi yang dilakukan di tempat usaha rengginang.
Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, reduksi data. Yang ketiga, display data. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu temuan pengecekan keabsahan temuan. Yang pertama, triangulasi data. Yang kedua, triangulasi teori. Dan yang ketiga, triangulasi metode pengumpulan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.